Pemirsa, rona wajah Marcelino Lefran tak henti berbinar bahagia. Setelah lebih kurang 7 tahun menduda, kini Marcelino telah menemukan seorang kekasih bernama Violenza Janet. Ih, malu-malu ngeliatin gue. Kamu kok kayak anak SMA pacaran sih? Iya ya. Udah lupa soalnya masa SMA jauh banget. Oh iya lagi, sumpah beneran. Nggak, ini apa adanya kan? Nggak acting. Ya. Ini jadi diri sendiri. Ini jadi diri kita sendiri karena banyak banget netizen yang nanya, Kak, awal ketemunya gimana? Terus abis itu kok bisa suka? Jadi waktu itu kita ketemunya di Reload, di gym. Hari pertama banget aku kenalnya bukan sama kamu. Bukan sama kamu. Oke. Abis itu kayaknya kedua kali aku datang ke Reload tiba-tiba aku ngobrol sama Vina. Pas hari pertama itu aku langsung ngobrol sama Vina, nggak tahu kenapa. Aku ngobrol sama Vina bener-bener dalam gitu karena kita punya ada satu masalah yang sama. Jadi kita sharing. Terus, nah tiba-tiba dia nyamperin kamu ya? Iya, jadi satu momen itu dia tiba-tiba pas aku lagi nge-gym terus dia ada di situ juga, terus dia langsung deketin aku. Terus dia juga nanya, Sel, lu sekarang gimana? Gimana maksudnya apa? Udah membuka diri belum? Kan lu bertahun-tahun gak deket sama siapa-siapa, lu sibuk ngurusin anak, kerja, cuma itu aja yang lu lakuin. Sekarang gimana? Terus memang waktu itu juga pas beberapa sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya juga kan anakku yang gede, Brinet juga kan sempat kasih lampu hijau. Ya mungkin, ya nangkepnya sih gitu. Jadi Brinet tiba-tiba, Dedi pacarnya siapa? Dia, enggak, cuma ada temannya. I think you should, katanya dia bilang. Biar Dedi, ya ada friends, ada teman, ada yang bisa. Oh gitu ya, oh ya ketawa-ketawa aja. Terus habis itu nggak lama kemudian ketemu sama Vina kan di gym itu. Kan dia bilang, kok kayak nyambung ya dari anak yang ngomong terus teman. Dan ini, ngenalin. Dan Vina ini adalah teman baik juga dari mantan istriku, Dewi. Jadi dia juga ngomong begitu, dia bilang ya udah nggak apa-apa. Tapi belum tahu siapa. Dia nggak bilang nanti ya gue kenalin, gue kasih tahu temen orangnya yang mana gitu. Oke. Terus nggak lama kamu datang ke gym. Ya udah, terus di situ aku juga gitu lihat kamu pertama, ya kayaknya ini deh. Hebohnya keduanya yang kini tengah bucin tak henti mengumbar kebersamaan dan kemesraan. Bahkan beberapa kali Marcelino dan Violenza memposting foto dan video romantis. Karena nggak tahu juga gimana caranya memulai percakapan. Dia nggak tahu gimana cara ngomong sama aku, sedangkan aku orang paling talk aktif di Reload. Paling ngemeng melulu. Apalagi kalau ada teman-temannya ya. Iya, kayak gitu kan. Padahal kan tinggal kayak latihan apa hari ini. Karena banyak yang kayak gitu. Latihan apa hari ini? Iya. Oh, latihan kaki gitu loh. Oh iya. Biasa aja harusnya, tapi seharusnya bukan ya. Jiwa buaya ya guys. Jadi bukan tipe ya itu sih. Ya gitulah, ya bukan tipikal buaya, jadi nggak paham mesti kayak gimana. Jadi cuman ya berhari-hari ngeliatin, oh itu dia. Dia bener-bener kayak, aduh boy next door gitu loh. Yang kalau di film-film cuman ngeliatin cewek yang dia suka. Gitu, jadi kamu berminggu-minggu cuma bersama sama. Iya, cuma ngeliatin. Karena bingung juga mau start ngomongnya seperti apa, ya udah just another gym girl, ya kan, yang lagi latihan. Dan enak dilihat gitu ya. Iya. Terus akhirnya bisa berani ngomong gara-gara. Waktu itu latihan variasi banget. Nah aku kan dulu backgroundnya kan memang bela diri kan. Ada taekwondo, judo, capoeira, boxing juga sempat. Karena dulu sempat main sinetron action. Jadi ya otomatis ada hal-hal yang berhubungan dengan bela diri itu pasti menarik perhatian aku. Dan kamu waktu itu memang ternyata suka Muay Thai. Iya. Ya kan, suka Muay Thai. Suka Muay Thai. Terus tiba-tiba dar. Ada yang mukul-mukul di Reload, padahal itu bukan gym Muay Thai, tapi emang tiba-tiba ada aja Muay Thai. Iya, ternyata kamu melakukan variasi latihan kardio yang lain. Melatih mobility, nah itu menarik. And how do you feel waktu ngeliat kayak gitu? Ya lihat kamu tendang. Oh, menarik banget.
karena jarang lihat ada cewek latihan di situ, jadi suasananya beda banget. Ya aku nyamperin aja, terus aku ngeliat terus, ini tendangan. Aku masih inget gitu. Kamu tuh nendangnya harus main pinggang supaya lebih keras. Dibenerin, namanya juga dosen ya kan, dibenerin caranya. Terus mukulnya tuh harus begini. Iya, aku sempat ngajarin kamu soal mukul kan, harus pakai bahu, terus kemudian harus bisa kontrol pukulan. Terus aku juga sempat bilang kan, kamu bisa main film action. Kalau action itu mukul gak harus kelihatan kena, tapi kita harus kontrol dari bahu. Harus kontrol. Aku sebenarnya nggak fokus sama apa yang kamu ngomong gitu, aku fokus sama ekspresi kamu. Dia tuh ngomong kayak gitu, ngajarin kayak gitu, tapi ekspresi sambil kayak anak bocah malu-malu kayak gitu, kayak gimana sih? Masa? Lucu banget, parah. Jadi aku nggak fokus sama apa yang aku omongin, aku fokus ngeliatin kamu, terus aku baru kayak gantengnya ini orang ya. Begitulah ketika cinta tengah membara, kemesraan keduanya seolah tak ada habisnya. Suasana hati gembira saling dilanda rindu hingga berusaha saling memberi perhatian. Violenza bahkan menyebut Marcelino sebagai pahlawan cinta, lantaran dianggap mampu memberi arti cinta yang tak menyakiti, namun memberi arti bahagia di hati. Terus luka kakinya. Akhirnya ajak Jarvin. Dan akhirnya aku ajak Suryo. Akhirnya jadi second date itu langsung, jadi play date. Langsung play date, iya. Jadi play date. Karena waktu itu Brina juga lagi sama teman-temannya kan. Bilang ya udah pas nih. Dan waktu itu dan nggak disengaja sih ya, semuanya nggak disengaja. Itu nggak disengaja sama sekali. Tiba-tiba udah langsung sama anak-anak. Iya. Terus nextnya, ini udah. Ini udah tiba-tiba ya udah aku udah jarang reply story kamu deh kayaknya. Karena waktu itu aku kayak lagi moodnya up and down, dan tiba-tiba kamu yang suka reply story aku. Kayak kamu waktu aku lagi di konsernya Ima Hiwit sama Andin, kamu kan reply itu. Sekali-sekali ajak dong. Seru banget. Oke, itu kita kayak nggak ngechat berapa hari deh kayaknya. Berapa hari nggak ngechat gitu. Terus aku juga diem, kamu juga diem. Abis itu, waktu itu aku kan moodnya masih ups and down, terus masih nggak stabil lah. Terus abis itu kamu chat, sekali-sekali ajakin dong, ajakin jalan. Oke. Ajakin jalan malam. Oke, ya udah kapan kamu bisanya? Aku langsung kayak gitu kan, aku orang yang emang straightforward kan. Aku kayak laki kan, Beb. Kayak ya udah lu mau, enggak. Jangan lu mau, enggak, gue puyeng nih. Ya kan, kalau emang lu mau ya udah ayo. Kalau emang enggak ya udah nggak apa-apa. Gitu kan. Aku emang kayak laki sih. Iya, tipe seperti agak maskulin ya. Tipe kayak kamu itu sebenarnya kalau dulu sih nggak masuk di aku sih. Cuma nggak tahu kenapa pas sama kamu suasananya beda. Jadi ya udah, pas kita udah mau kita weekend ketemuan yuk, jalan yuk kesini kemana ya ada. Kebahagiaan Violenza menjadi kebahagiaan Marcelino. Bagaimana tidak? Sejak bercerai dengan Dewi Rezer, Marcelino terlihat lebih pendiam dan hampir tak terlihat di ranah hiburan. Sehingga publik sempat menanyakan kemana aktor asal Manado itu. Dan belakangan, keresahan publik terjawab. Marcelino sudah move on dan kini menjadi pasangan Violenza. Lantas bagaimana dengan keseriusan hubungan mereka? Emang waktu awal tuh emang temen, emang aku juga mikirnya enggak. Gue kayaknya nggak di kalau pacaran, cuman udah temen deket aja ya buat temen ngobrol, temen jalan, temen ini. Lagi pula kan aku juga tahu aku juga pemikirannya begitu juga. Sama, ya I know. Terus aku mikir juga kamu tuh fokus ngurusin anak, kamu sibuk, jadi kayaknya untuk kayak bener-bener pacaran kayaknya nggak mungkin gitu. Karena aku dengan lifestyle kita kan sebenarnya sangat berbeda, pergaulan juga sangat berbeda. Kayak ngeliat juga ya kayaknya nggak mungkin ya, ini bener-bener two different world sebenarnya. Back then. Waktu itu. Tapi akhirnya waktu kita jalanin pacaran, ternyata aku baru sadar kalau emang dunia aku juga sebenarnya dunianya kayak kamu, yang dimana waktu aku nikah, aku udah jadi istri yang di rumah, gak pernah keluar, terus cuman olahraga doang di rumah, ngurusin anak. Dan ternyata pace itu yang sebenarnya memang aku masih mau, aku udah mau di pace itu yang hidup tuh udah tenang, hidup tuh udah stabil, yang kayak masuk ke sana kemari segala macam kayak gitu, aku sebenarnya udah nggak mau. Dan waktu aku
in relationship sama kamu aku nemuin pace itu lagi. Yang kita punya boring rutin, kita setiap hari kerja cuma nge-gym, makan sehat, jemput anak, ngurusin anak, terus tidur cepat, terus kerja, yang memang udah rutinitasnya kayak gitu, yang I don't want any explosive in my life again. Aku cuman pengen ya itu boring routines with my kids, just with the one that Sementara itu, mantan istri Marcelino sudah lebih dulu menemukan belahan jiwanya, pria bule yang bernama Ethan Arm. Hubungan Dewi dan Ethan bahkan lebih serius dari Marcelino dan Violenza. Kabarnya, Ethan sudah melamar Dewi di pantai Malibu, California, Amerika Serikat. Pada awalnya, Dewi dan kekasihnya yang tengah berlibur terlihat menikmati suasana pantai Malibu. Semburat warna jingga membuat Ethan memberanikan diri meminang Dewi. Dan pohon kelapa pun menjadi saksi jika Dewi mengatakan yes atas lamaran Ethan. Hingga keduanya siap melanjutkan ke jenjang pernikahan. Benarkah demikian?